Bro, timeline ekonomi kita nih lagi aneh banget. World Bank, IMF itu kompak memperkirakan ekonomi Indonesia tuh melambat di 2026. Tapi pemerintah lewat Pak Purbaya malah ketawa. Tapi Pak Purbaya malah bilang, IMF itu orang-orangnya nggak lebih pinter dari saya. Saya memperkirakan sendiri 5,2%. Masalah ekonomi mah kayak saya aja. Nah, jadi kalau dibilang untuk satu negara Indonesia, tapi perkiraannya ada dua. Kok bisa? Awalnya gue sempat kepikir dong, apa ini cuman sekedar janji-janji palsu? Karena banyak kan pejabat di negeri Konoha yang melakukan hal itu. Ternyata setelah gue selidiki lebih mendalam, Pak Purbaya yang ngomong senekat itu bukan tanpa dasar. Ternyata ada senjata rahasia yang sedang dipersiapkan di dalam hal itu. Yang digadang-gadang bahkan krisis global pun tahan. Nah, kalau sampai begitu, berarti ini koboi bukan sembarang koboi. Ada skillnya, bukan cuma omong-omong. Bahkan menurut gue IMF pun bisa jadi lupa memperkirakan hal itu. Nah, jadi apa senjata rahasia itu? Apakah senjata rahasia itu cuman endingnya akan menjadi senjata makan tuan atau senjata yang akan memakmurkan rakyat Indonesia? Dan lu nggak bisa cuek soal ini, karena selisih 0,5% antara prediksi IMF dan pemerintah itu setara dengan nasib 200.000 lapangan kerja. Kalau pemerintah salah langkah dan prediksi IMF yang kejadian, artinya tahun depan ada 200.000 orang yang bakal kehilangan kesempatan kerja. Mungkin itu tetangga lu, temen lu, atau bahkan lu sendiri. Tapi sebelum kita bongkar apa senjata rahasia pemerintah, kita harus sadar satu hal dulu. IMF itu nggak bodoh. Mereka berani kasih nilai merah ke Indonesia karena mereka melihat ada bom waktu yang sedang berdetak di luar sana. Bom waktu yang efek ledakannya bisa meratakan ekonomi kita, nggak peduli sekuat apa fundamental kita, dan bom itu pemicunya ada di tetangga terdekat kita. Seberapa parah ancamannya sampai IMF ketakutan? Mari kita lihat datanya. Bom waktunya itu adalah China. Kenapa? Karena Indonesia itu bukan hanya negara yang dekat aja dengan Cina, tapi ekonominya itu juga sangat bergantung kepada Cina. Seperti ekspor Indonesia itu hampir 25% adalah ke Cina. Ada nikel, batu bara, dan biji besi seperti besi baja juga ada. Itu ke Cina. Dan Cina itu diprediksikan oleh IMF ekonominya akan lesu di 2026. Makanya wajar kalau dia proyeksikan Indonesia akan ikut lesu. Itu analoginya kayak lu kerja di suatu perusahaan, ekonomi perusahaan itu lagi lesu, pendapatannya stagnan. Lu pasti susah banget dong mau pendapatan lebih dari perusahaan itu. Mereka aja susah dapat duit, masa mau gampang kasih lu duit sebagai karyawan? Kecuali lu korupsi. Itu beda cerita. Nah, kasusnya seperti Evergreen lah. Kalian sudah pernah tahu pasti, ini sangat populer. Itu bangkrut dan meninggalkan utang yang ribuan triliun. Dampak krisis propertinya itu masih sampai sekarang terasakan. Masyarakat Cina tuh masih trauma untuk membeli rumah, takut harganya tiba-tiba anjlok. Dan banyak properti Cina itu jadi mangkrak dan nggak dibangun. Kalau udah begitu, pasti ekspornya Indonesia akan terganggu. Anjlok lah, itu baru satu masalah. Masalah kedua, pesta sudah bubar. Ingat tahun 2022 sampai 2023, kita merasa negara kita kaya raya, APBN surplus, ekonomi tumbuh kencang. Itu bukan karena kita pinter guys, itu karena kita lagi hoki. Waktu itu harga batu bara tembus $400 per ton. Nikel mahal, kita dapat duren runtuh yang namanya komoditi boom. Sekarang, coba lihat grafiknya, harga komoditas udah balik ke setelan pabrik. Batu bara anjlok, nikel oversupply. IMF melihat data ini dan bilang ke Indonesia, bonanza lu udah abis. Lu nggak bisa lagi ongkang-ongkang kaki ngarepin duit kaget dari tanah. Dalam rumus ekonomi PDB, IMF memvonis variabel X alias ekspor kita bakal merah. Dan secara logika, hitungan mereka ini valid. Biar lu nggak pusing sama angka makro, gue terjemahin pakai bahasa manusia. Kita pakai analogi warung makan.
Bayangkan Indonesia ini adalah warung makan yang letaknya persis di depan kawasan industri. Cina dan Amerika itu adalah bos pabrik di seberang jalan. Mereka pelanggan VVIP kita. Dulu pas pabrik lagi lembur dan ekonomi global bagus, si bos pabrik tiap hari jajan di warung kita. Pesen menu paling mahal, nambah lauk nggak pakai nawar. Omzet warung kita naik gila-gilaan. Kita merasa kaya. Tapi kondisi sekarang beda. Pabrik di seberang lagi sepi orderan. Bos pabrik lagi pusing, cash flow mereka seret, utang numpuk. Sekarang si bos pabrik harus ngirit. Dia nggak jajan lagi, dia bawa bekal dari rumah. Dampaknya ke kita apa? Otomatis warung kita sepi. Kita nggak bisa maksa bos pabrik buat jajan kalau dompet dia sendiri lagi kosong. Nah, inilah isi kepala IMF. Pelanggan lu, global, lagi bokeh. Jangan harap omzet lu, ekspor, bisa naik. Kalau kita cuman pasrah nungguin mereka jajan lagi, ya kita bakal mati perlahan. Sampai di titik ini, logika IMF bener-bener skakmat. Ekspor mati, warung sepi. Logikanya kita bakal bangkrut kan? Tapi Pak Purbaya dan tim ekonominya melakukan manuver yang di luar nalar. Mereka tahu warung bakal sepi. Makanya mereka memutuskan untuk berhenti berharap pada uang orang lain. Mereka mengaktifkan sebuah mesin raksasa yang selama ini tidur di bawah tanah. Sebuah entitas yang disiapkan untuk memutar uang ribuan triliun tanpa perlu peduli kondisi global. Namanya Danantara. Dan asal lu tahu, banyak orang salah kaprah. Mereka kira Danantara cuma ganti kulit BUMN. Salah besar. Ini adalah pertaruhan terbesar Republik ini sejak reformasi. Kenapa gue bilang pertaruhan? Karena kalau mesin ini berhasil, kita bakal jadi Raja Asia. Tapi kalau mesin ini meledak di tangan kita, nggak ada jaring pengaman yang bisa nyelamatin APBN. Sebenarnya sengeri apa sih monster bernama Danantara ini? Kita bedah jeroannya sekarang. Oke, ini kita langsung aja ke ilmu dagingnya ya. Apa itu Danantara? Banyak banget orang yang masih ngira mungkin Danantara adalah kementerian yang cuman ganti nama. Itu kejauhan sih salahnya sih. Karena Danantara itu adalah Super Holding Investment Authority. Kiblatnya kalau di Singapura itu kayak Temasek. Fungsinya semacam mengelola uang negara di pasar global. Di sini Indonesia kan nggak bisa ya terus-terusan mengandalkan sumber daya alamnya. Karena pasti akan habis, apalagi terlalu dieksploitasi seperti di Sumatera yang akan dampaknya terjadi bencana alam. Itu nggak bagus. Makanya diciptakanlah Danantara. Tapi ini Pak Purbaya ingin membuat Danantara yang lebih keren lagi, versinya lebih lain dari Temasek dan yang di Malaysia juga ada namanya Khazanah ini. Apa itu? Gimana cara kerjanya? Selama ini aset ribuan triliun milik BUMN kita itu terpecah-pecah. Pertamina jalan sendiri, PLN jalan sendiri, Bank Mandiri jalan sendiri. Kekuatannya parsial, sama Danantara, semua aset raksasa ini dikonsolidasikan masuk ke satu dompet. Tujuannya apa? Buat jadi modal leverage. Bahasa gampangnya gini, pemerintah mau flexing ke investor asing. Pemerintah bilang, investor global, BlackRock, Vanguard, DLL. Lihat nih, gua punya aset jumbo ribuan triliun yang solid. Lu taruh duit di sini aman, kita bikin project bareng. Jadi strateginya berubah total. Pemerintah gak lagi nunggu orang luar beli barang kita, ekspor. Tapi pemerintah maksa orang luar naruh modal di sini, investasi. Uang modal itu dipakai buat apa? Buat bangun pabrik hilirisasi, bendungan, jalan tol, dan proyek strategis lain tanpa harus ngerogoh APBN terlalu dalam. Inilah yang disebut strategi counter cyclical atau melawan arus. Masih bingung? Kita balik ke analogi warung tadi. Manajer warung, pemerintah sadar kalau bos pabrik China Global lagi nggak mau jajan. Warung sepi pembeli, apakah dia pasrah tutup warung? Enggak, dia bilang, oke, mumpung sepi, kita renovasi warungnya besar-besaran. Dia gadaikan sertifikat asetnya dan antara ke bank buat dapat modal segar yang gede. Duitnya dipakai buat bangun dapur baru, hilirisasi, ganti keramik, benerin atap yang bocor, infrastruktur. Sekarang coba perhatiin perputaran uangnya. Siapa yang ngerjain renovasinya? Tukang lokal. Siapa yang suplai semen dan kayunya? Toko bangunan sebelah. Siapa yang suplai makanan buat tukang? Istri tetangga. Lu lihat poinnya? Meskipun gak ada pembeli dari luar, ekspor sepi, tapi di dalam warung sibuk banget. Uang berputar kencang dari kita untuk kita karena ada proyek renovasi. Ekonomi tetap tumbuh, rakyat tetap kerja jadi tukang, dapur tetap ngebul. Pemerintah berhasil memisahkan nasib warung dari nasib pabrik.
Itulah yang disebut decoupling. Inilah taruhan besar Pak Purbaya di 2026. Dia mau mengganti uang hasil jualan dengan uang proyek pembangunan. Strategi ini jenius, bisa jadi, tapi apakah semudah itu? Tentu tidak, Ferguso. Di atas kertas, rencana renovasi ini kelihatan sempurna. Tapi di lapangan, ada satu masalah fatal yang sering bikin negara-negara lain bangkrut pas nyoba cara ginian. Renovasi itu butuh bensin. Bensinnya namanya likuiditas alias uang tunai. Dan lu tahu kondisi dompet negara kita sekarang kayak gimana? Pajak seret, utang numpuk, bunga tinggi. Kalau Danantara gagal nyari duit dari luar, siapa yang bakal nanggung biaya renovasi gila-gilaan ini? Jawabannya cuma satu, dan jawaban ini bakal bikin lu merinding. Kita masuk ke reality check. Jawaban yang kemungkinan besar masuk akal adalah ngutang. Nah, sebelum kalian tuh marah-marah, gue udah tahu lah ya. Kalian bakal bilang, wah ngutang nggak bener nih, utang Indonesia udah tembus berapa ribu triliun dan itu nggak akan bagus buat negara kita. stop, lu denger dulu, stop. Karena Pak Purbaya sendiri tuh bilang, rasio utang di negara Indonesia tuh masih sangat amat sehat. Kenapa utang ini menjadi solusi? Karena ruang gerak fiskal kita ini masih sempit. Kalian bisa lihat penerimaan pajak masih rendah, udah gitu. Komoditas diramal harganya akan turun. Ekspor juga yang dari tadi gua bilang akan turun juga. Jadi ngutang bisa jadi opsi. Karena di 2026 ini diproyeksikan suku bunga akan rendah juga. Jadi ketika 2026 suku bunga dimulai turun, pemerintah menerbitkan surat utang negara yaitu SBN di 2026, mereka akan membayar utang dengan bunga yang lebih rendah. Itu akan menguntungkan mereka. Cost of fund akan jadi menarik sekali. Itu ibaratnya seperti ini. Manajer warung pemerintah mikir, wah bank lagi kasih diskon bunga pinjaman nih, mumpung murah sikat pinjaman sekarang buat renovasi. Secara hitung-hitungan bisnis, ini langkah cerdas, memanfaatkan duit murah buat aset produktif. Tapi disinilah letak jebakannya. Meskipun bunganya murah, utang tetaplah utang yang harus dibayar. Dan gue melihat ada satu risiko besar yang bisa bikin strategi ini jadi bumerang. Gue sebut ini, risiko tukang nakal. Bayangkan lu udah gadaikan sertifikat rumah, lu udah ambil pinjaman bank, mumpung bunganya lagi rendah, duit udah di tangan. Lu kasih ke kontraktor buat renovasi warung. Ternyata tukangnya, birokrasi pelaksana proyek, kerjanya lambat, nggak kompeten, atau malah korupsi bahan bangunan. Apa yang terjadi? Duit pinjaman habis, utang bank numpuk, bunga jalan terus, tapi warungnya nggak jadi-jadi, mangkrak. Alih-alih ekonomi tumbuh dan bisa bayar utang, kita malah tekor bandar. Warung bangkrut karena terbebani cicilan padahal omzet belum naik. Jadi musuh terbesar Pak Purbaya di 2026 sebenarnya bukan IMF, bukan Cina, bukan Amerika. Musuhnya adalah kualitas eksekusi timnya sendiri. Dan kalau sampai si tukang ini beneran gagal renovasi, jujur ngeri bayangin dampaknya. Utang numpuk, proyek mangkrak, dan tebak siapa yang bakal dipres buat bayar tagihannya? Ya pajak kita lagi. Tapi pertanyaannya, apakah skenario horor ini pasti kejadian atau kita cuma parno doang? Karena di sisi lain pemerintah yakin banget ini bakal berhasil. Siapa yang halu? Pemerintah atau IMF? Dan kapan bom waktu ini meledak di dompet kalian? Jawabannya bakal nentuin nasib tabungan lu di 2026. Kita bongkar sekarang. Jadi langsung to the point aja nih, yang bener itu IMF atau pemerintahan kita Pak Purbaya? Kalau yang gue lihat di awal banget 2026, itu akan susah naik pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya Pak Purbaya mengeluarkan kebijakan fiskal yang bagus, tetap ada satu faktor yang namanya lagging effect. Efeknya itu nggak akan langsung terasa. Misalnya nih, kebijakan fiskal di sini nggak mungkin langsung gitu bulan depan atau besoknya. Itu susah. Jadi kemungkinan besar di pertengahan dan akhir tahun itu baru akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Dan kita akan lihat seberapa hebat Pak Purbaya di sini. Dan untuk kalian, gue punya strategi di 2026. 1. Buat lu pengusaha and pedagang, main aman di awal tahun, mode IMF. Jaga cash flow ketat, jangan stok barang berlebihan dulu. Kalau belum ada order pasti, anggap badai masih ada di luar jendela. 2. Buat lu investor, pasang mata elang lu. Pantau berita realisasi investasi pemerintah. Kalau lu lihat headline, dan antara deal dengan investor asing sekian triliun, itu sinyal hijau.
Saham-saham yang berhubungan dengan renovasi warung tadi, kayak semen, konstruksi, infrastruktur, dan bank BUMN, biasanya bakal lari duluan. Ikutin arus uangnya, mode pemerintah. Ingat guys, ekonomi itu bukan ramalan dukun. Ekonomi itu soal aksi dan reaksi. Pemerintah sudah siapkan aksi lewat Danantara. Kita tinggal tunggu reaksi pasar. Apakah senjata rahasia ini cukup ampuh menyelamatkan kita, atau kita bakal kejebak utang lagi? Biarkan waktu yang menjawab. Tugas kita adalah bersiap. Gimana menurut lu? Optimis atau skeptis? Tulis analisis liar lu di kolom komentar, gue pengen baca. Jangan lupa like dan share video ini ke temen lu yang masih buta peta ekonomi 2026.